Shalom, salam sejahtera saudara. Senang sekali bisa bertemu kembali di acara renungan harian Jemaat GBDI Sejahtera. Pada hari ini, renungan yang akan kita dengar adalah tentang ketaatan. Saudara, pernahkah saudara berpikir bahwa ketaatan itu sangat penting bagi saudara dan juga bagi saya? Pernahkah kita berpikir bahwa apakah pengaruh ketaatan itu di dalam kehidupan kita? Kemudian ketika kita taat, itu adalah bukti bahwa kita sedang mengasihi Tuhan ketika kita taat kepada perintah Tuhan. Saudara, sebagai contoh di dalam Alkitab, ketaatan yang luar biasa adalah ketaatan yang diberikan oleh Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh itu adalah seorang nabi yang dia adalah hidup bergaul karib dengan Tuhan. Di pasal 6 ayatnya yang ke-9 bahwa riwayat Nabi Nuh itu adalah orang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya dan hidup bergaul dengan Allah. Kalau orang hidup bergaul dengan Allah, pastilah dia orang yang selalu mendengar setiap suara Tuhan. Dan kali ini Nuh mendengarkan suara Tuhan, yaitu perintah yang Tuhan berikan untuk membuat sebuah bahtera. Ayat 14 berkata, "Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir." Saudara, kayunya ditentukan oleh Tuhan. Kemudian haruslah berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Saudara, Tuhan mau bahtera itu bagaimana desainnya? Nuh harus taat untuk melakukannya. Kemudian ukurannya, buatlah atap bahtera. Ukurannya dikatakan beginilah, engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Ukurannya pun ditentukan oleh Tuhan. Oleh sebab itu Nuh taat untuk melakukan. Di dalam ayat ke-22 dikatakan, lalu Nuh melakukannya semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Itu bukti. Kejadian pasal 6 ayat 22 itu bukti bahwa Nuh adalah seorang yang taat kepada Tuhan, kepada perintah Tuhan. Saudara, bagaimana dengan kita? Saat ini kita sebenarnya juga dituntut untuk taat, saudara. Taat dalam situasi corona yang sedang naik, sedang turun, dan sedang naik turun terus. Sampai hari ini belum selesai. Apa yang dituntut, ketaatan yang dituntut kepada kita? Yaitu kita harus taat melakukan protokol kesehatan. 1. Mencuci tangan. 2. Menggunakan masker. 3. Kita tidak boleh berkerumun. Nah, saudara, hal kecil yang kita harus taat yaitu mencuci tangan. Sekarang di mana-mana kita masuk mall, kita harus cuci tangan. Kita masuk kantor, kita harus cuci tangan. Kita masuk ke sekolah atau ke instansi pemerintah atau kemanapun, ke rumah makan pun kita harus mencuci tangan. Apalagi kita datang beribadah di rumah Tuhan, pun di sana disediakan juga tempat untuk mencuci tangan. Dan itu harus kita taati. Walaupun kadang mengantri, kita harus sabar untuk mengantri. Kita harus mencuci tangan kita harus menggunakan masker kita harus, ketika kita masuk, kita harus dicek suhu kita, dan kita harus bersedia. Dan saudara, buah daripada ketaatan itu ada, saudara. Ya, hal-hal kecil yang harus kita patuhi, karena itu ada dampaknya, yaitu ketika kita taat mencuci tangan, menggunakan masker, dan lain sebagainya, maka kita sedang menyelamatkan orang lain dan juga diri kita sendiri dari sebuah penyakit. Coba kalau kita tidak taat, udah nggak usah cuci tangan, nggak usah pakai masker, maka akan terus corona ini tidak akan selesai. Tetapi ketika kita taat, maka itu akan mengurangi. Seperti Nabi Nuh, dia akan ketika dia taat, dia menyelamatkan keluarganya dari sebuah bah yang besar yang sedang melanda bumi saat itu.
Kita pun ketika taat, kita akan menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan keluarga di dalam Tuhan, menyelamatkan masyarakat di lingkup di sekitar kita. Oleh sebab itu marilah kita tetap harus taat. Karena janji firman Tuhan di dalam Amsal pasal 13 ayat 13 berbunyi demikian. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Jadi sebuah ketaatan itu ada juga berkatnya. Berkat yang kita terima ketika kita taat kepada protokol kesehatan. Kita dijauhkan dari sakit penyakit yang sedang melanda saat ini. Dan kita juga menyelamatkan orang lain dari sakit penyakit. Mari saudara, kita tetap taat. Sekecil apapun yang diperintahkan kepada kita, kita mau belajar taat. Supaya semuanya selamat, semuanya sehat, dan semuanya diberkati dengan kesehatan dan kekuatan Tuhan. Puji Tuhan, haleluya.